Pemirsa, Indonesia kembali mencetak rekor buruk impor beras dalam 5 tahun terakhir. Mirisnya jumlah impor beras yang naik hingga 600% ini terjadi saat pemerintah terus menyuarakan ketahanan pangan. Impor beras ini pun belum bisa menjamin harga beras akan serta-merta murah untuk masyarakat. Jadi jika harga beras masih saja mahal, lalu impor beras untuk siapa? Kami akan membahas sejumlah data dan faktanya untuk Anda. Berikut ini pemirsa, kita lihat bahwa di tahun 2023 Badan Pusat Statistik mencatat jumlah impor beras mencapai 3,06 juta ton atau angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 613,61% jika dibandingkan dengan jumlah impor beras di tahun 2022 yang angkanya berada pada 429.000 ton. Pertanyaannya sebenarnya berapa jumlah produksi beras dalam negeri kita? Nah, BPS ini memperkirakan bahwa produksi beras di tahun 2023 ini untuk produksinya di dalam negeri mengalami penurunan memang. Dibandingkan dengan tahun 2022 ini menurun sekitar 2,05% atau jumlah produksi beras ini adalah sebesar 30 juta ton. Pertanyaannya, jika penurunan hanya terjadi di angka 2%, apa alasannya impor sampai meningkat 613,61%? Kita lihat alasannya pemirsa, ini adalah terkait dengan terjadinya defisit jumlah beras ya. Ini dia, defisit jumlah beras pada tahun 2024 atau tepatnya adalah di awal tahun ini diperkirakan ini mencapai angka 2,8 juta ton untuk bulan Januari sampai Februari 2024. Untuk itu, untuk menutupi defisit ini, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menugaskan impor beras sebesar 2 juta ton untuk tahun 2024 ditambah 1,5 juta ton di tahun 2023 sehingga totalnya tadi mencapai 3 juta ton. Menurut Bappenas juga bahwa defisit beras ini terjadi karena produksi padi nasional menurun akibat perubahan iklim El Nino atau terjadinya kekeringan yang dampaknya baru dirasakan beberapa hari atau bulan terakhir ini sampai dengan awal tahun. Oleh karena itu, Indonesia telah menggelontorkan sejumlah dana untuk mengimpor beras dari beberapa negara. Bahkan ada kebanyakan ini adalah dari negara tetangga. Impor beras dilakukan oleh Indonesia misalnya adalah dari Thailand yang jumlahnya ini mencapai 1,3 juta ton atau sekitar 45% dari total 3 juta ton yang rencananya diimpor. Kemudian dari Vietnam juga dilakukan impor sebesar 1,14 juta ton atau sekitar 37%-nya. Lalu dari negara Pakistan juga dilakukan impor beras sebesar 309.000 ton atau mencapai 10%-nya. Kemudian juga dari Myanmar dilakukan impor sebesar 141.000 ton atau mencapai 4%-nya. Nah, ini adalah negara-negara eksportir beras paling besar yang diterima oleh Indonesia. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan pantauan harga beras sampai dengan pekan ini setidaknya adalah di tanggal 17 Januari 2024 kemarin. Bahwa angka harga beras menurut Badan Pangan Nasional untuk jenis beras premium ini berada di level 15.110 per kilogramnya atau menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp70 per kilogram. Kemudian untuk beras jenis medium harganya adalah sebesar Rp13.300 per kilogram atau ada peningkatan sebesar Rp40. Sebenarnya untuk harga ini wajar atau tidak? Kita akan coba bandingkan dengan harga eceran tertinggi beras yang telah diatur. Bahwa harga eceran tertinggi untuk beras premium sebetulnya berada di angka kisaran 13.900 sampai 14.800 per kilogram. Atau kalau kita bandingkan angkanya tadi ini sudah di atas dari harga eceran tertingginya. Sementara untuk jenis beras medium, harga eceran tertingginya adalah Rp10.900 sampai dengan Rp11.800 per kilogram. Sama kalau dibandingkan tadi, harganya sekarang ini sudah di atas HET. Artinya pemirsa, kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah memang selalu menjadi polemik. Namun lagi-lagi langkah impor terus digunakan sebagai solusi pahit untuk mencukupi kebutuhan pangan dan menjaga cadangan beras pemerintah. Kita tentu menantikan janji ketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan yang tentunya tidak merugikan para petani kita dan publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.